gimana nih kabarnya? Pada podcast kita kali ini, aku dan bintang tamu akan membawakan pembahasan yang sangat seru loh. Bukan cuma seru, tapi juga menarik dan juga menambahkan pengetahuan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kenalan sama bintang tamu kita. Halo semuanya, nama aku Lauren. Halo Kak Lauren. Halo Safa. Gimana nih kabarnya Kak? Kalau aku sih baik, kalau kamu? Baik juga Kak. Oke. Kakak kan sekarang udah kelas 9 nih. Kira-kira kakak tuh udah berapa lama sih di Strada? Aku tuh kan di Strada tuh dari TK ya, Saf. Berarti aku sekarang udah 11 tahun di Strada. Lumayan lama ya Kak. Sebagai anak kelas 9 yang menjelang dewasa, apa sih keprihatinan kakak selama ini yang masih sangat kurang di sisi siswa-siswinya? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, Saf, itu tuh dalam segi sikap, tanggung jawab, kesadaran, dan juga keteladanan nih, Saf. Kalau dibandingkan dengan zaman dahulu nih, Saf, apalagi zaman orang tua kita masih kecil, itu tuh beda banget nih, Saf. Apalagi dalam sisi tanggung jawab nih, Saf. Nah, dulu tuh orang tua kita tuh tanggung jawabnya besar banget nih, Saf. Karena mereka tuh pengen mencapai cita-cita yang lebih tinggi kan, Saf. Tapi zaman sekarang, apalagi dengan adanya teknologi, kita tuh semakin malas dan juga tanggung jawab kita juga semakin kurang. Bener sih Kak, setiap rapotan, ortu aku tuh selalu ngomong ke wali kelas kalau misalnya aku susah dibilangin atau nakal, mendingan marahin aja. Tapi sebenarnya nakal tuh nggak apa-apa kan? Bisa. Tapi aku juga ngerasa sih kalau sekarang anak-anak zaman now itu kurang banget attitude-nya. Dan juga apalagi tanggung jawab terhadap sampah. Nah, ngomong-ngomong tentang sampah nih Kak, kakak tahu nggak sih kalau SMP kita lagi berlomba-lomba menjadi bagian dari Adiwiyata se-Jakarta, bahkan se-Indonesia. Oh iya? Aku juga tahu sih, Saf, tentang hal ini tentunya. Karena tuh waktu aku kelas 7, itu kan baru dikenali ya, Saf, bahwa sekolah kita itu ingin mengikuti Adiwiyata nih, Saf. Jadi sekolah kita tuh mengadakan program di mana kita akan dibuat kelompok di kelas 7 sampai kelas 9 dan bakal ada satu guru yang mendampingi kita. Jadi kita satu kelompok itu bakal merawat suatu bagian dari lingkungan sekolah nih, Saf. Contohnya bagian dari selasar, bagian dari lapangan sekolah, atau bagian-bagian lainnya. Lumayan menarik ya Kak kegiatan Iya dong. Adiwiyata. Aku kan agamanya Muslim nih Kak. Tapi semenjak aku sekolah di sini, aku jadi punya banyak teman dan juga mempelajari tentang ajaran-ajaran Katolik. Oke. Nah, aku juga lagi mempelajari nih Kak suatu ajaran. Apa tuh? Namanya itu Laudato Si. Yang pesan utamanya itu, kita itu tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Oke. Nah, namun anak-anak zaman sekarang itu malah mengeksploitasi besar-besaran. Jadi Paus Fransiskus mengajak umat manusia untuk menyadari krisis ekologis, lingkungan, dan kebersihan yang sedang terjadi di lingkungan kita nih Kak. Jadi menurut kakak gimana nih tanggapannya? Menurut aku, pertama-tamanya aku mau bantu jelasin lagi nih tentang Laudato Si nih, Saf. Jadi itu kan Laudato Si itu sesuai pengetahuan aku ya, Saf, itu berasal dari bahasa Italia yang berarti puji langkau nih, Saf. Ini membahas pentingnya menjaga dan merawat ciptaan Tuhan serta tanggung jawab manusia untuk melindungi lingkungan hidup nih, Saf. Nah, untuk salah satu tanggapan yang ingin aku kasih tahu nih, Saf, yaitu dengan cara kita merawat lingkungan dan merawat juga menjaga bumi kita nih, Saf. Menurut kakak apa hubungannya kebiasaan membuang sampah dengan tanggung jawab pribadi dan iman Kristiani? Nah, oke, aku tahu. Kamu tahu nggak, Saf, tentang quotes atau kata-kata yang berarti tubuhmu itu adalah bait Allahmu? Aku baru dengar sih Kak. Oke, aku bantu jelasin ya, Saf. Jadi itu maksudnya itu tuh dia tuh ingin jelasin bahwa tubuh kita itu bukan hanya milik kita sendiri, cuman melainkan juga milik Allah, Saf. Dan selain itu juga Roh Kudus kan tinggal dalam diri kita ya, Saf. Otomatis kan kita juga menjadi tempat yang suci dan juga layak untuk Tuhan, Saf. Dan makanya itu kita harus menjaganya dong, Saf. Jadi intinya itu sebagai manusia yang sudah dikaruniai Tuhan, harusnya kita menjaga ya Kak biar agar tetap suci. Oh iya, Saf, ada satu lagi, Saf. Apa tuh? Nah, kalau kita sudah menjaga, kita juga harus mensyukuri dong, Saf. Dengan cara kita menjaga, otomatis kita mensyukuri karunia Tuhan juga dong, Saf. Benar Kak. Sebenarnya murid-murid itu kan sudah tahu ya Kak, betapa pentingnya sih menjaga kebersihan dan lingkungan, tapi masih banyak banget nih yang suka buang sampah sembarangan. Kira-kira gimana Kak cara mengatasinya? Kalau murid aku pribadi ya, Saf, aku kan juga menjadi salah satu murid yang suka melakukan hal-hal seperti itu ya, Saf. Kamu gimana nih, Saf? Aku juga sih Kak, kadang tuh masih acuh tak acuh gitu sama sampah. Ya kan? Maka dari itu kalau menurut aku pribadi, ini juga untuk merefleksi diri kita sendiri juga ya, Saf ya. Untuk tuh adalah meningkatkan kesadaran kita akan atas dapat yang bakal terjadi kalau misalnya sampah itu terus-menerus kita buang sembarangan, Saf. Apalagi plastik kan susah diurai gitu kan Kak? Iya kan? Nah, kalau misalnya kita selalu membuangnya secara sembarangan, itu kayak udah seperti tugas sekolah gitu loh, Saf. Kalau kita selalu
selalu dibiarkan gitu kan, Saf, kayak bisa dibiarin sampai itu berserakan di mana-mana, tidak didaur ulang kembali, tidak ditaruh pada tempatnya, otomatis itu menjadi masalah besar, Saf. Padahal awalnya dari masalah kecil loh, Saf. Sebenarnya kita tuh masih kurang ngerti aja ya Kak sama dampak besarnya tuh apa. Tahu gak sih Kak, kalau penggunaan plastik menjadi masalah besar bagi bumi ini. Padahal dulunya plastik itu digunakan sebagai pengganti kertas yang berasal dari pohon. Sekarang malah jadi masalah besar bagi hidup kita. Nah, kalau terkait itu ya, Saf, kalau menurut aku pribadi nih, Saf, sekarang kan udah teknologi yang semakin canggih dong, Saf, tentunya. Nah, karena dari itu, sampah tuh jadi gampang dibuat dan juga mudah serta murah, Saf. Benar atau tidak? Benar. Oke. Nah, karena hal itu, kita tuh sebagai manusia jadi menggampangkannya, Saf. Padahal kita juga jadi tidak dapat menanggapinya dengan baik nih, Saf. Padahal kan itu berguna ya, Saf. Dan juga fleksibel nih plastik ya. Tapi karena kita tidak dapat menanggapinya dengan baik, kita jadi malah menumpukan terus yang buat jadi masalah besar dong, Saf. Nah iya, karena murah dan pembuatannya mudah, pastinya membuat orang-orang jadi lebih konsumtif dong. Bener banget tuh, Saf. Kira-kira menurut Kak Lau, bagaimana Lauda Tosi mengajak kita untuk mengubah gaya hidup konsumtif menjadi lebih peduli terhadap lingkungan? Oke, kalau terkait hal ini, Saf, menurut aku pribadi ya, Saf, itu tuh kita harus hidup sederhana dan juga tidak boros nih, Saf. Contohnya apa Kak? Oke, aku kasih tau ya. Misalnya, Saf, kamu suka belanja nggak, Saf? Suka, kadang ke supermarket. Nah, kalau kita ke supermarket kan dulu itu kan kita masih pakai plastik ya, Saf, kantong plastik. Nah, tapi sekarang supermarket itu tidak menggunakan itu loh, Saf. Melainkan mereka menggantikannya dengan tote bag, Mbak. Tote bag kayak buat belanja gitu sih Kak. Soalnya supermarket tuh kan sekarang rata-rata tuh udah pakai tote bag, dan itu bagus sih untuk meminimaliskan plastik. Saf, bener tuh. Nah, iya, ada satu lagi, Saf. Kamu suka jajan nggak? Suka Kak di kantin. Nah, kalau di kantin kan dulu kantin sekolah kita kan kalau mau beli air ya, Saf, terutama ya, itu menggunakan cup plastik ya. Tapi sekarang tuh cup plastik yang bening itu, tau kan, Saf? Iya, tahu. Nah, tapi sekarang itu kantin kita menggantikannya dengan cup yang berwarna dan bisa dicuci ulang gitu loh, Saf. Jadi nggak sekali pakai gitu ya Kak? Iya, kayak cup Tupperware gitu. Karena itu juga bisa buat kita tuh kayak lebih peduli gitu nggak sih terhadap lingkungan? Oh, tentunya Jadinya dong. siswa-siswi juga nggak buang sampah sembarangan nih Kak. Aku mau tanya, Kakak kan sebentar lagi kan lulus nih di SMP Serada Pelita 2. Kakak bangga nggak sama sekolah ini? Terus gimana sih cara biar murid-murid juga memiliki rasa bangga terhadap sekolah kita yang menjadi bagian dari Adiwiyata ini? Oke, kalau aku pribadi tentunya bangga dong, Saf. Nah, kalau cara untuk membuat siswa itu menjadi bangga, menurut aku pribadi ya, Saf, kita tuh harus memberitahu siswa-siswi bahwa sekolah kita tuh mengikuti Adiwiyata. Itu salah satu pertama. Dan kedua, kita tuh harus meningkatkan rasa memiliki siswa-siswi nih, Saf. Dengan adanya kita mempunyai rasa memiliki, otomatis kita jadi ambis dong, Saf. Jadi kalau misalnya kita memiliki rasa memiliki itu jadi kayak kita tuh pengen ngejaga gitu ya Kak ya? Nah kan, kayak pengen menang juga nih, Saf, di sekolah Adiwiyata yang paling bagus. Benar-benar. Terakhir nih Kak, ada nggak yang mau disampaikan ke penonton atau quotes-quotes gitu deh kata-kata hari ini? Kalau quotes sih ya, aku sih ada sih, Saf, yaitu save the future and love the earth. Maksudnya apa sih, Saf? Lebih rinci lagi Kak, tolong dijelasin. Oke, saya rinciin aja ya. Jadi guys, kan kalau misalnya kita ingin masa depan kita tuh menjadi baik dan juga anak cucu kita mendapatkan warisan bumi yang sangatlah baik dan masih ada sisanya, kita harus mencintai bumi nih semuanya. Dengan cara mencintai bumi, otomatis nih ya, kita mempunyai masa depan yang pasti lebih cerah dong. Nah iya banget nih Kak, sebenarnya kita tuh harus meminimaliskan sumber daya alam nih, karena kalau bisa harus jangan boros gitu. Betul, biar anak cucu kita juga dapat, gak kebagian. Itu tuh. Jadi udah sih Kak, itu aja yang mau aku tanyain. Oke. Gimana nih guys, pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup menjawab ya. Semoga karena adanya podcast ini, kita semua jadi memiliki rasa kesadaran dan kepedulian ya terhadap lingkungan. Dadah semuanya!